Indonesia menjadi swasembada pangan. Lumbung terbesar di Asia ini yaitu Indonesia sebagai lumbung pangan terbesar di Asia Tenggara. Dan itulah yang dicita-citakan oleh Prabowo. Saat ini memang benar, pada saat menterinya berusaha berjuang benar-benar untuk memperbaiki pangan Indonesia yang selama ini diimpor dari Thailand, Vietnam, bahkan dari India. Tapi saat ini mungkin saja, bukan tidak mungkin, bahwa Indonesia akan menjadi kebalikannya. Dan selama ini kita dipenuhi dengan impor-impor beras dari luar, dan sekarang mungkin bisa menjadi ekspor beras ke negara-negara luar. Jadi itulah cita-cita daripada Prabowo selama ini. Memang benar, itu bagus, dan itu adalah artinya kemajuan. Kalau memang rencana ataupun program itu maju ataupun berhasil ataupun baik, kita katakan baik. Tidak boleh kita misalnya mengatakan bahwa program itu tidak baik atau tidak berguna begitu ya. Kalau memang sudah terbukti bahwa program itu akan menguntungkan rakyat ya, atau baik begitu di dalam mata masyarakat, itu harus kita berani mengatakan bahwa itu adalah program yang bagus, yang baik begitu. Ya, jangan kita main fitnah-fitnah. Kalau bagus-bagus, tapi kalau tidak ya katakan tidak begitu ya. Jadi di sini nih Pak Amran ini sebagai Menteri Pertaniannya, memang kita lihat di lapangan dia selalu berjuang ya. Selalu berjuang. Dia turun ke lapangan, turun di provinsi-provinsi yang betul-betul pertaniannya itu akan dikelola dengan baik begitu ya. Dan baru Pak Amran ini sebagai menteri yang banyak memecat daripada dirijen-dirijen dia yang tidak benar begitu ya. Dirijen-dirijen dia di daerah yang kong kali kong, ataupun boleh dikatakan dirijen-dirijen dia selama ini ataupun bawahan dia selama ini yang selalu memberikan laporan bohong kepada Pak Amran, mengatakan bahwa istilahnya bawahan dia itu daerahnya oke, bagus, lancar, aman begitu. Ternyata setelah dicek di lapangan kebalikan apa yang dibilang, bukan aman ya. Jadi banyak kekurangan, dan bahkan ditutupi bahwa di daerah itu tidak berjalan semestinya apa yang direncanakan dan diprogramkan oleh pemerintah. Begitulah yang dilaporkan oleh bawahan daripada si Amran ini. Jadi sebenarnya begini ya, memang kalau program itu tadi saya bilang, kalau kita bilang baik, ya baiklah, memang termasuk baik, sudah termasuk baiklah, sudah oke lah. Memang ini boleh dikatakan daripada anak buah Prabowo ya, Pak Presiden Prabowo, hanya dua saja yang saya pikir yang lumayan agak memberikan gebrakan ya. Itu Pak Purbaya sama Pak Amran ini ya. Dua menteri ini aja yang kelihatan baru ada gebrakan. Cuma gebrakannya ini belum betul-betul 100%, tapi sudah nampak kelihatan begitu ya. Artinya seperti Pak Amran ini, kita lumbung beras kita itu sudah puluhan juta ton ya per tahun ini. Jadi stok kita itu sudah sangat-sangat surplus lah ya. Pangan kita sudah surplus begitu, sudah over lah begitu. Jadi artinya di sini kalau sudah over berarti kita sudah layak untuk mengekspor begitu. Jadi selama ini kita mengimpor terus ya. Ya. Cuma sekarang permasalahannya Pak ya, ini Pak Menteri Pertanian, Bapak itu jangan fokus ke pengumpulan daripada pangan ataupun membuat supaya pangan di Indonesia itu atau beras di Indonesia itu surplus begitu ya. Tidak hanya di situ aja Pak berfokus. Sekarang walaupun misalnya surplus, harusnya kan beras murah Pak ya. Kenapa beras naik? Kan harus, ini ada tantangan lagi ke Bapak ini. Kenapa beras kayak macam di kota-kota itu ada kenaikan begitu ya? Seharusnya kan tambah murah dong berasnya ya, ataupun setidak-tidaknya normal harga itu ya, nggak ada peningkatan begitu. Ini sekarang
kenapa ada peningkatan harga beras begitu? Apakah ini sepengetahuan Bapak atau hanya permainan daripada pengepul-pengepul ataupun toke-toke besar di kota-kota begitu dinaik-naikkan? Karena bagaimanapun ya, kalaupun dinaikkan ya namanya kebutuhan pokok itu tetap orang beli begitu ya. Tapi Bapak mengetahui nggak yang di kota-kota, pernah nggak Bapak cek itu harga normal? Jadi seharusnya itu Bapak harus buat target lah gitu. Artinya diumumkan di setiap provinsi itu beras ini harganya sekilo begini. Jadi ada patokan daripada masyarakat itu, nggak dibohongi yang pengepul-pengepul ataupun misalnya toke-toke ataupun grosir-grosir ataupun agen-agen beras besar di kota-kota begitu. Jadi kita masyarakat ini tidak dibohongi, itu satu. Kedua, beras-beras itu Bapak harus turunkan intelijen Bapak ya. Artinya harus random lah. Pengecekan mendadak begitu. Apakah beras itu sebenarnya betul-betul, contoh nih Pak, premium, dituliskan di bungkusnya itu premium. Apakah benar-benar premium? Apa standar premium itu? Ya. Jangan-jangan dibuat di situ premium tapi sudah digabung dengan non premium untuk mencari keuntungan yang lebih besar lagi. Contohnya dibuatnya seharusnya per 25 kilo yang beras yang besar itu Pak, karung yang per 25 kilo yang besar itu seharusnya misalnya premium dituliskan di situ, harusnya 100% premium. Kenapa? Karena harganya juga harga premium gitu ya. Akan tetapi banyak kita curiga Pak, ini premium dibuat di situ, harganya harga premium, tapi ini bukan premium 100%. Mungkin bisa dibuat di situ dicampurnya 40% yang tidak premium, 60% yang premium, ataupun 30% yang non premium, yang 70% premium. Artinya di sini sudah dioplos. Pernah nggak petugas-petugas Bapak itu atau Bapak turunkan ke provinsi-provinsi, ke kota-kota besar begitu untuk random, diam-diam tanpa sepengetahuan orang begitu? Ya, coba dulu Pak dicek sekali-sekali, turunkan dulu intel-intel Bapak itu ke daerah-daerah gitu. Tanpa ada pengetahuan, tanpa ada pengetahuan daripada pemerintah daerah begitu, Bapak turunkan intel-intel Bapak itu. Tapi yang butuh yang kredibel, jangan pula nanti mereka disogok ya. Jangan nanti intel-intel Bapak itu ikut juga mengatakan asli padahal tidak. Karena udah disogok daripada agen-agen beras itu. Ya, betul-betul Bapak pilih orang yang kredibel begitu, pergi ataupun jalankan tugas ke daerah-daerah secara random, diperiksa itu di toko-toko ataupun penjual-penjual beras begitu ya. Beras yang premium itu benar-benar premium atau apa, dan sekaligus harganya itu berapa sebenarnya standar premium itu di salah satu kota itu. Jadi begitu saya rasa Pak. Jadi jangan cuma hanya misalnya hanya berfokus kepada pengepul ataupun mengumpul daripada beras, supaya beras di Indonesia ini ataupun kita bisa dikatakan swasembada pangan. Ya benar, kita harus swasembada pangan, tapi nggak cukup hanya di situ Pak ya. Jadi setelah kita swasembada pangan itu harus ada efeknya kepada masyarakat. Setelah kita swasembada, harganya murah gitu, minimal stabil begitu ya. Dan berasnya itu memang betul-betul ya, beras itu yang dikatakan premium ya premium, ya non premium, jangan premium rasanya non premium juga gitu. Jadi kayaknya di kota-kota itu Bapak coba cek lah. Kurasa ya, kalau menurut aku ya 70% di kota-kota itu banyak pengoplosan di situ Pak. Jadi tolong Bapak pikirkan itu. Ya Pak, tolong Bapak pikirkan supaya program Bapak ini sejalan dengan apa yang Bapak rencanakan dan apa yang direncanakan Bapak Presiden kita, supaya masyarakat itu terkena dengan program-program Bapak ini. Begitu kira-kira Pak.